hasil diskusi kami berkaitan dengan understanding by design, di mana konsep understanding by design sendiri itu sebuah desain yang menitikberatkan pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di situ kita bisa mengetahui dari hasil proses belajar siswa maupun dari pemikiran siswa itu seperti apa. Kali ini kelompok kami mendapatkan tugas dari konsep 3, di mana konsep 1 itu berkaitan dengan identifikasi sebuah hasil. Untuk konsep 2-nya itu kaitannya dengan penilaiannya, serta untuk konsep 3 itu kaitannya dengan perancangan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kelompok kami mendapatkan konsep 3, di mana konsep 3 itu adalah tentang perencanaan pembelajaran. Kaitannya dengan perencanaan pembelajaran akan dibahas oleh teman-teman saya. Baik teman-teman, kali ini bersama saya Rudian Sintrawan. Bagian saya yaitu terkait dengan pembahasan where to, di mana tahap W yaitu where, di mana, dan what, apa. Pada tahap ini rancangan bermakna bahwa tujuan pembelajaran harus jelas bagi peserta didik. Sebelum menemukan tujuan yang jelas, seorang guru harus bisa, minimal kita bisa mencari asal usul tujuan tersebut dengan cara profiling atau mencari yang namanya minat, bakat, dan sebagainya untuk dikaitkan dan untuk dipegang teguh bahwasannya nanti tujuan pendidikan tidak hanya sebatas administratif, tapi bisa langsung dengan aplikatif seperti itu. Kemudian bisa dikaitkan secara masalah kontekstual dan memberikan instruksi kepada peserta. Halo, berdasarkan diskusi kelompok kami, tahap 3 rencana pembelajaran terdapat aktif, melengkapi, experience, mengalami, dan mengeksplorasi. Pada hal ini, modul ajar yang dibuat oleh pendidik atau guru harus bisa membekali peserta didik dengan memberi pengalaman belajar. Nah, seringkali kita hanya berfokus pada tujuan belajar saja, tidak berpikir bagaimana ya membuat experience baru, pengalaman baru, dan eksplorasi baru terhadap peserta didik. Sangat penting untuk membuat hal itu dan ada dalam modul ajar. Selanjutnya ada rating, memikirkan kembali dan revise, merevisi. Guru merefleksikan pembelajaran bersama peserta didik. Pada modul ajar yang dibuat berdasarkan kerangka UPD, kita harus melengkapi refleksi belajar baik dari sisi guru maupun peserta didik. Ya, sekian diskusi kami. Terima kasih. Baik, selanjutnya pada tahap rencana pembelajaran harus ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini evaluasi bagi pendidik maupun evaluasi bagi peserta didik. Nah, manfaatnya apa sih adanya evaluasi? Evaluasi ini penting bagi pendidik untuk mengetahui seefektif atau seefisien mana perencanaan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Sedangkan untuk evaluasi peserta didik, di sini pendidik bisa mengetahui secara personal atau yang disebut juga pilotnya. Nah, itu mengetahui bagaimana pengetahuan peserta didik itu capaiannya sampai mana atau penilaiannya sampai mana. Nah, di sini juga bisa menjadi acuan bagi pendidik untuk menindaklanjuti bagaimana perencanaan pembelajaran yang akan diambil selanjutnya sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan juga minat peserta. Nah, sekian untuk proses evaluasi dari saya. Pada tahap 3 ada organize, yaitu pengorganisasian semua unsur-unsur pendukung dalam pembuatan kurikulum. Di antaranya ada pemerintah sebagai pemangku kebijakan, kemudian praktisi, ahli, sekolah, guru, orang tua, hingga pemangku adat setempat. Kesimpulannya, jika kita lihat bahwa selama ini merancang pembelajaran adalah langkah awal dalam mendesain pembelajaran. Namun pada UPD ini itu merupakan langkah akhir. Itulah mengapa disebut sebagai desain mundur. Pemahaman tidak hanya ditunjukkan dengan penjelasan, namun peserta didik harus lebih aktif
membangun sebuah makna. Pada kerangka UBD ini, guru bukan menjadi satu-satunya sumber, melainkan sebagai fasilitator, pembuat makna, dan pelatih yang memberikan feedback dan saran terhadap konten yang efektif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sekiannya ulangi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.